hari ini Bapak Pak Arfa, Pak Sapat? Alhamdulillah, kabar baik baik Pak. Pak. Alhamdulillah sehat. Pada malam ini kita akan mengadakan praktik coaching. Sebelum mengadakan praktik coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan peran masing-masing. Saya bertindak sebagai pengamat, Pak Arfa bertindak sebagai coach, dan Pak Syafar Pak Syafar sebagai coach dan Pak Arfa sebagai coach ya. Iya Pak. Ya, mohon maaf ya. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Arfa. Pak Syafar, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Selanjutnya pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur Tirta pada kegiatan coaching malam ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan dilakukan ya. Kedua yang akan saya amati kompetensi yang dimiliki oleh Pak Syafar. Nah, itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Syafar, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Syafar sendiri? Baik Pak, jadi untuk kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach sebentar Pak. Berarti ada 3 ya kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak Syafar ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Jadi itu tadi Pak, jadi yang perlu saya kembangkan di sini adalah menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang akan disampaikan sebentar oleh coach, sehingga proses coachingnya sebentar bisa berjalan dengan lancar Pak, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Kira-kira ketercapaian tujuan nantinya seperti apa Pak Syafar inginkan? Jadi untuk ketercapaiannya nanti berdasarkan indikatornya Pak, jadi kami bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach sebentar. Oke, dapat saya catat Pak Syafar ya, sebagai coach mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi serta dapat memunculkan ide-ide baru, begitu ya Pak Syafar ya? Iya Pak. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Syafar sebagai coach dan Pak Arfa sebagai coach untuk memulai kegiatan praktik coaching kali ini. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfa. Pak Syafar, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Baik Pak Arfa, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Syafar, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Pak Arfa, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita malam ini Pak? Baik Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Pak Arfa, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali,
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Itu mungkin, Pak. Oh, begitu Pak Arfa. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya misalkan seperti ice breaking ataupun games supaya proses pembelajaran itu lebih menarik, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Itu mungkin, Pak. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya, Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks itu, Pak? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti video, YouTube, ya, artikel di blog, atau di tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Seperti itu, Pak. Nah, betul sekali Bapak ya. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya nanti. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Baik, Pak, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Safar atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, sama-sama Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Safar selaku coach dan Pak Arfa selaku coach yang sudah melakukan praktik coaching yang sangat luar biasa pada kali ini, Pak ya. Dan ini diskusi sangat hidup sekali
dan dari hasil observasi dan atau pengamatan saya pada praktik coaching kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini, Pak Syafar? Oh, jadi kalau indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Pak, tentunya yang tadinya anak-anak yang kurang antusias mengikuti proses pembelajaran, sekarang sudah bisa mengikuti proses pembelajaran 100%. Yang tadinya itu cuma 50%, sekarang sudah bisa menjadi 100%. Seperti itu, Pak. Wah, alhamdulillah. Nah, dari hasil observasi saya kali ini ya Pak ya. Yang kedua ini kan berfokus pada keterampilan coach. Bapak ini sangat saya amati, sudah bagus, terus fokus di rencana-rencananya sudah rapi akan Pak ya. Sekarang kompetensi apa yang ingin dicapai Pak Syafar ini selain hanya yang tadi itu Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya capai selain saya sebagai pendengar aktif dari permasalahan Pak Arfa tadi, yaitu nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, jadi yang berbobot, yang lebih sehingga coach bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, sehingga tindakannya lebih signifikan nantinya ya Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Syafar dan juga Pak Arfa dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan coaching ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.